Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Usianya maksimal berapa menurutnya? 50. 50. Jadi habis di atas 50 ya Pak Dua wis nebak dodo. Waduh kalau aku ini bisa. Sudah tidak bisa nanti. Jadi nah ya, yang masih usianya itu masih berapa? 50 ke bawah itu bisa ikut. Diprediksikan nanti jadi kepala sekolah. Ya diprediksikan ya tidak Pak, tidak. Tapi cara sebenarnya kan salah takdir. Kalau lihat guru penggerak dari kepala sekolah belum tentu. Kalau dia tidak daftar juga ganti nanti. Jadi setelah dia guru penggerak, kemudian dia nanti mendaftarkan itu boleh. Tetapi kalau tidak ikut guru penggerak daftaran kepala sekolah tidak boleh. Syaratnya itu berarti guru penggerak dulu. Makanya ini Pak Yuda, Pak ini calon kepala sekolah. Ya. Kalau nanti ikut seleksi kepala sekolah, maka dia itu ya, makanya digunakan untuk maka ini Pak Sus, kalau Pak Yuda kan untuk mengambil itu foto kepada panjenengan semua, agar seakan-akan memberikan kerjaan panjenengan, mengimbaskan ilmunya pada panjenengan, sehingga nanti bisa dilaporkan kepada pembimbingnya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prastia di sini ingin melakukan pengimbasan, sharing berbagi di modul budaya positif. Jadi sebagai kegiatan dari program guru penggerak, setiap pesertanya atau calon guru penggeraknya sebagai salah satu tugasnya yaitu melakukan pengimbasan. Jadi apa yang sudah dipelajari intinya digetok tularkan, dan juga harapannya dari Bapak Ibu guru yang lain itu bisa ikut, bisa berpartisipasi di program guru penggerak. Gimana Bu nggih? Bu Jadi monggo. Jadi dari informasi yang berkembang, memang benar untuk maksimalnya 50 gitu. Jadi 50 ke bawah masih bisa. Nah itu ada dua sebenarnya, ada PP dan CGP. Untuk PP itu pengajar praktek, sedangkan untuk CGP itu calon guru penggerak. Nah sedikit membahas tersebut sebelum ke pembahasan. Jadi untuk PP itu pengajar prakteknya nanti yang mementori guru penggeraknya, calon guru penggerak. Jadi satu PP nanti sebagai ya teman lah, paling tidak teman curhat, teman kolaborasi gitu. Ada 6 calon guru penggerak. Nah sedangkan calon guru penggeraknya nanti yang mengikuti program diklat tersebut. Nah untuk yang PP syaratnya kemarin ada salah satunya kepala sekolah, dan terus pengawas, dan juga praktisi wanita ikut MPMP dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari Bapak Ibu guru pun juga bisa ikut yang mengajar praktek. Nah, terus
yang diutamakan sebenarnya yaitu calon guru penggerak. Nah, tetapi ini dari apa yang diinformasikan kan mulai dari angkatan 1 sampai ke 7 saya ya, itu sebenarnya mulai signifikan untuk naiknya, maksudnya untuk pesertanya mulai signifikan. Untuk yang angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 relatif sedikit atau dioyoi kan lagi. Oke, tapi selama kesini untuk yang Trenggalek itu bisa ikut dimulai di angkatan 5. Jadi angkatan 1, 2, 3, 4 belum bisa. Angkatan 5 ada, terus yang ini ada angkatan 7 dan selanjutnya setelah saya ada angkatan 8, 9, 10. Nanti bisa diikuti yang 9, 10 Nah, terus apa saja keuntungannya dari yang sudah disampaikan Pak Asmuni, dari informasi yang berkembang banyak sekali manfaat dari calon guru penggerak. Yang jelas sebagai pengembangan diri. Nah, seperti saya ikut di guru penggerak ini, sebenarnya tidak ada maksud lain. Ini masalah. Nah, salah satunya di apa itu pakai integritas ya, itu di bawah sendiri syaratnya harus ikut program selama 6 bulan berjalan secara daring lebih banyak dari. Terus tugas mandiri. Terus yang paling bawah siap menjadi kepala sekolah. Nah, tapi itu kan salah satu syarat saja sebagai kepala sekolah. Jadi tidak itu sebenarnya menunggu. Jadi tidak kepala sekolahnya tidak. Jadi di SIM PKB di seri belajar itu banyak di kelas-kelas banyak. Yang jelas kalau saya Ruslan pokoknya melu mana nanti urusan kanggo apa enggak yang jelas dari segi manfaat pasti ada, sedikit banyak untuk saya pribadi pasti ada. Tapi untuk nanti piye-piye itu dari kuat terus kanggone apa yang jelas kangge untuk diri kita. Jadi tidak ada maksud lain. Dan juga sebenarnya saya juga itu kemarin dengan pasis belum itu pasis apa itu sedikit ragu video apa. Jadi istilahnya saya kemarin untuk apa itu pas daftar tak cucu untuk syaratnya saya siapkan pasis saking carinya teman akhirnya mau. Yang jelas dari situ saya berharap dengan ikut tersebut paling tidak nama karya Dharma itu ada. Karena yang ikut bukan cuma SLTA saja, dari TK, guru TK, guru SD, SMP, SLTA, semua yang ada di situ terus jadi satu. Jadi kolaborasi dan contohnya seperti saya di apa itu di satu kelas itu ada 6 orang. Untuk SLTA-nya ada 3, terus untuk guru SD-nya 1, guru TK-nya 2. Nah, dari situ nanti kan kita bisa tampil, ternyata SMK Karya Dharma itu masih ada. Oh iya, ternyata guru SMK KD mampu dan sebagainya. Itu sebenarnya apa itu harapan saya. Dan juga ini. Kalau dilihat untuk yang angkatan 8 itu tidak ada, untuk yang SMK negeri tidak ada. Nah lebih banyak yaitu SMK swasta, terutama saya ini kita belajar, terutama yang paling banyak Komaru Wijaya. Setiap tahun kemarin angkatan 7 ada, ini ada. Sebenarnya dari gambarannya sebenarnya ada bocoran-bocoran sedikit bro. Jadi ada sedikit bocoran. Contohnya program PTG ini. Program PTG untuk yang belajar kata di dalam jabatan itu kan sementara ini kan berkurang atau bahkan nanti dihapus. Diharapkan guru-guru kan ikut pelajar sendiri, kata dia sendiri. Nah untuk penggantinya kemarin ada sedikit bocoran jari ini. Dan informasinya entah itu nanti benar atau tidak. Yang jelas itu kan salah satu promo untuk program guru penggerak ini supaya banyak pengikutnya. Nah itu sebagai pengganti PPG bisa. Dan juga nanti kemarin yang dikirimkan informasi dari Pak
sampai itu Pak Teguh Apri bahwa mulai Januari 2023 untuk yang lulusan guru penggerak dapat gaji tambahan, tapi bukan nih kelasnya. Tapi yang jelas ada informasi semacam itu. Itu kan paling enggak sebagai gambaran paling enggak ngena sebagai motivasi untuk supaya banyak yang ikut. Nah jadi yang ikut lebih banyak yang swasta. Memang untuk sebenarnya tidak tahu untuk pengajaran, tapi yang jelas untuk pengembangan. Nah ini mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi program-program yang sudah dijalankan Pak Asmuni sebagai kepala sekolah sebenarnya sudah baik nih, terkait kedisiplinan dan sebagainya. Tinggal saya sendiri juga harus introspeksi diri. Jadi bagaimana caranya supaya sekolah itu terasa nyaman, itu Pak Jauh ya. Terus bocah itu seneng di dalam kelas dan juga di sekolah. Terus siswa itu mau menumbuhkan sekolah itu penting. Nah itu yang sebagai PR kita sebagai guru. Jadi kalau program-program kita sebenarnya sudah terprogram dengan baik, kalau misalkan tidak konsisten dijalankan ataupun mungkin dari dalam sendiri kurang begitu budaya positifnya kurang, ya yang jelas nanti budaya positif itu akan mundur. Contohnya yaitu SMA Karangdano sebenarnya kan kalau dari dulu paling enggak untuk kedisiplinan itu pasti yang nomor satu, ngoten. Jadi makanya dulu saya pas daftar sekolah itu, ini pilih SMK ini atau SMA ini, pasti saya pilih itu ya. Pada saat itu saya pilih SMK Kadu. Karena banyak guru dari sini, gitu, yang sudah senior dan juga gurunya yang negeri pun dari sini, alatnya lengkap dari sini. Nah itu gambaran saya. Terus pokoknya ini Kadu. Jadi PR saya sebagai penerus untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi, mengenai budaya positif. Jadi sebelum ke budaya positif, ini sebagai tujuan pengimbasan ini, yaitu berbagi tentang perubahan paradigma belajar. Terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol akuisisi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi nanti akan kita belajar bersama mengenai hal tersebut. Terus bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai filosofi Diajar Dewantara. Untuk Diajar Dewantara kemarin filosofinya sudah disampaikan oleh Pak Sis. Jadi memang benar, kalau dulu SD saya cuma ngerti ini tuturi dan dayani, gitu SD. Terus SMP untuk sembilan tersebut mulai menangkap. Ing ngaso sungguh lodo, ing madyo mangun kaso tuturi dan dayani. Ternyata itu sebagai pedoman kita sebagai guru ternyata. Dulu kalau siswa kan disuruh menghafal tuturi dan dayani. Kalau top SD tulisannya semacam itu. Terus SMP kita sudah mulai mengenal ngaso sungguh lodo, ing madyo mangun kaso tuturi dan dayani. Tapi semakin kesini ganti terus. Madyo, ngaso musuh bodoh, madyo bangun dia, tuturi androgoti kan. Jadi filosofi tersebut ternyata sebagai pedoman kita sebagai guru. Nah, berikutnya, sebelum kita ke budaya positif, ini mengenai
kita melakukan pengamatan dan refleksi tentang sebenarnya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda atau sekolah ini, lingkungan positif. Berarti ya lingkungan yang dirasa baik, dan nyaman, aman, menyenangkan dan sebagainya. Nah itu. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu mengajar, paling tidak membuat siswa kita merasa senang, dan juga paling tidak harapan kita sebagai guru paling tidak kita itu digulai lah intinya, dikagumi atau mungkin ditunggu di depan kelas. Guru kok orang teko ya sampai ditunggu semacam itu. Ngerti ya? Bukan dibalik ya. Sama kalau kita pas kita SD dulu kita SD dan paling enggak masuknya jam 7. Tapi kalau kita lihat sekarang pun juga sama. Anak SD itu masuk jam 7, tapi jam 6 kurang, bahkan jam 6 sudah berangkat sekolah. Ngoten nggih Pak Jokowi? Nggih, ngoten. Jam 6 berangkat sekolah. Ngoten Bu nggih? Yo jenengan ngoten nggih. Lho, Putri. Jam 6 berangkat sekolah. Pokoke kasep terus lah. Ngoten, jam 6 berangkat sekolah. SMP mulai agak kendor. Ngoten. SMP paling enggak setengah 7 lah atau jam 7 kurang seperempat. Ngoten. Nah itu berangkat. Nah setelah SMA, nah itu mulai kendor lagi. Ngoten. Jadi itu tantangan kita sebagai guru untuk menumbuhkan lingkungan yang positif tersebut. Ngoten. Jadi berikutnya nih, kalau menurut saya ini kenapa penting menciptakan suasana positif? Nah ini salah satunya yaitu terbentuk kondisi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses belajar dengan benar itu tersebut. Jadi kalau lingkungannya kondusif, ya, aman, nyaman, pasti untuk proses belajar dapat terlaksana dengan baik. Jadi, terus selanjutnya tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran sehingga penyerapan dan pemahaman anak dalam belajar akan lebih mudah dan lancar. Ini jelas. Jadi harapannya kalau kita sebagai guru, juga saya sebagai guru, iya yo apa bocah ini kangen dengan saya. Kok ini orang dan dimulai ataupun mungkin misalkan kita memberikan tugas. Nah itu dengan tanggung jawab sendiri, siswa belajar aktif dan juga merasa bahwa kegiatan tersebut memang benar-benar harus saya laksanakan dan menyenangkan. Nah, benar. Jadi itu juga sebagai PR buat saya, PR buat kita semua untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi istilahnya misalkan dikembalikan lagi, tugas sebagai guru kan mengajar, tugas siswa adalah belajar, karena begitu. Jadi harapannya siswa juga mau berusaha lebih bahwa oh ya saya punya tanggung jawab yaitu belajar, jadi mengikuti sampai awal hingga akhir. Nah itu untuk kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan hal tersebut. Nah terus terbangun keharmonisan antara seluruh anggota komunitas sekolah. Jadi kalau salah satu guru itu disiplin, paling tidak ataupun mungkin memberi contoh yang baik, paling tidak setiap guru yang lain ataupun mungkin seluruh anggota sekolah paling tidak juga harus konsisten melaksanakan itu. Tidak mungkin cuma 1-2 orang saja yang melaksanakan hal baik tersebut ataupun menciptakan lingkungan sekolah yang positif tersebut. Paling tidak harus senantiasa secara keseluruhan dari anggota sekolah juga bahu-bahu paling tidak juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi istilahnya kalau satu melaksanakan A, ya sudah untuk yang secara keseluruhan juga bahu-bahu
melaksanakan hal tersebut. Jadi misalkan dari Bapak Kepala Sekolah Mas Muni mempunyai program ini dan sebagainya, paling tidak kita sebagai guru juga harus melaksanakan dengan baik. Paling tidak usah nanti gambarannya tidak usah muluk dan sebagainya. Bukan dicoba terus fungsinya apa dan sebagainya. Manfaat buat saya apa? Saya rasa kalaupun itu hal baik yang akan kita laksanakan pasti nanti juga akan kembali ke kita. Entah itu berupa apapun itu. Nah, jadi tidak sekedar yaitu materi, tidak sekedar yaitu apa yang kita dapat, pasti nanti ada manfaatnya buat kita. Itu yang saya sebagai guru, sebagai pengajar di SMA Dharma yang saya yakini itu. Jadi apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan nanti ke depan pastinya tidak untuk kemungkinan ada manfaatnya buat saya pasti, tapi paling tidak ada manfaat lebih untuk semuanya. Nah, terus selanjutnya bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang perlu dan diperbaiki dan dikembangkan? Ini pertanyaan buat kita semua gitu sebenarnya. Jadi apakah disiplin saat ini sudah dijalankan? Terus apakah sudah diterapkan secara efektif atau belum? Nah, memang dalam proses belajar paling tidak kan harus melibatkan secara keseluruhan. Ini untuk kita sebenarnya juga harus introspeksi diri dan juga berefleksi bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya sudah sesuai, sudah efektif atau belum. Nah, itu yang perlu kita tekankan sekali lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti efeknya juga baik untuk sekolah nanti. Jadi bahkan untuk siswa sendiri. Nah, ini sesuai dengan standar proses. Nah, ini standar proses pada standar nasional pendidik pada pasal 12 itu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam suasana belajar. Suasana belajar ini tertuang pada standar proses. Nah, ini kalau kita akreditasi dan juga pada kepala sekolah kan ada nih standar proses. Nah, standar proses pada standar nasional itu di pasal 12 telah semacam itu. Jadi suasana belajar yang bagaimana yang harus ada di sekolah, yaitu interaktif, terus inspiratif. Jadi bukan cuma mengajar saja, menyampaikan apa yang kita dapat terus disampaikan ke siswa, tidak. Jadi kalau sekarang pembelajaran kan sebenarnya dibalik gitu. Sebenarnya kalau kita mengajunya mulai kurikulum 13, terus sekarang kurikulum merdeka, sebenarnya kalau dijalankan secara benar, guru itu mudah sebenarnya. Gitu Pak Lee. Jadi mudah. Tinggal ya kita mau bimbing saja. Secara keseluruhan siswa yang aktif, siswa yang kolaborasi, siswa yang sampai yaitu nanti hasil misalkan praktek sampai hasil penjualan dan sebagainya. Jadi terus menyenangkan. Misalkan itu kelasnya hukum sangat menyenangkan. Kayak gini loh. Menyenangkan. Menyenangkan. Terus menantang. Nah, ini jelas menantang. Jadi istilahnya kalau kita sebagai murid tidak cuma masuk, duduk, terus diam, misalkan mengerjakan, mengikuti pelajaran sampai selesai, bukan cuma itu saja, tapi paling tidak ada proses menantangnya. Oh iya, besok itu mata pelajarannya hukum. Oh iya, tugas
refreshing gini. Oh iya, terus besok apa yang harus saya siapkan? Misalkan sudah ikut di dalam kelas, paling tidak kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan di situ. Jadi prosesnya menantang. Gitu. Jadi istilahnya sekedar start saja kan ada ngantuk. Sama ini, misalkan pembelajarannya tidak boleh ceramah kan. Jadi kalau semacam ini sebenarnya tidak boleh kita ceramah semacam. Ceramah itu sebenarnya 15 menit saja. Selebihnya les. Ya sering nonton. Jadi kita mendengarkan itu cuma yang masuk dalam pikiran kita itu 15 menit saja. 15 menit awal. Setelahnya biasanya apalagi kita sebagai guru paling enggak dalam proses belajar itu kan kita meyakini ada andragogi, betul gitu. Andragogi itu paling enggak kalau ada manfaatnya buat kita baru kita pelajari. Nggak tepat nanti gitu. Kita umur 30 ke atas pasti itu. Aku ngelakuin ini, manfaat apa? Nggak bisa pasti. Lalu apa itu? Nah kan biasanya jadi itu sebagai motivasi diri kita bahwa oh iya manfaatnya apa ya. Tapi jangan terlalu berlebihan manfaat tersebut. Kalau misalkan apa yang kita harapkan terlalu banyak ya tidak akan melaksanakan apa-apa kan begitu. Jadi waktu tidur nih, waktu diangkat jadi semacam itu. Terus memotivasi peserta didik untuk beraplikasi aktif jelas kali ini. Jadi memotivasi peserta didik jelas sekali. Ya itu PR kita juga. Aku ini dan apa? Jadi ini terus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat perkembangan peserta didik. Jadi belum tentu ya Bapak Ibu. Misalkan untuk siswa jurusan otomotif TBSM itu bakatnya di sepeda motor belum tentu ya. Belum tentu. Nanti juga belum tentu juga yang lulusan TPM akan buka bengkel kelas ataupun kerja kelas belum tentu juga ya. Bakat-bakat yang lain itu yang perlu kita kembangkan. Memang benar. Di sini SMK ada jurusannya, TSM, TKN, TPM dan seterusnya. Tapi itu kita tidak bisa meyakini bahwa siswa tersebut lulus kerjanya nang sepeda motor, lulus nang mobil, lulus nang kelas, belum tentu. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh Apri. Bahwa kita kalau sekolah itu nasihatnya. Kalau kelas 3 itu paling tidak bakat-bakat yang lain, entah itu pitik, beternak pitik ataupun mungkin yang lain. Oh, aku senang kerajinan, buat kerajinan ataupun mungkin bakat yang lain itu perlu dikembangkan terus. Harapannya apa? Harapannya pada saat kita nanti siswa kita nanti lulus, nanti tidak bingung. Kalau cuma satu keterampilan saja pasti bingung nanti. Jadi kalau cuma satu keterampilan saja pasti bingung nanti. Aku ki isoku sepeda motor, yus kuwi tok. Nah, ada kesempatan kerja yang lain ataupun mungkin ada kesempatan bahwa sebenarnya kita mampu di situ, tapi karena passion kita sepeda motor ya. Nah, itu berarti kan sudah menolak kesempatan tersebut. Jadi makanya bukan cuma tugas dari guru produktif aja yang mengenai keterampilan tersebut, mungkin dari buku di rumah jualan, mungkin di sepil sedikit buku. Bagaimana mengenai tersebut? Iya, kita mulai dagang itu begini. Nah itu sampaikan buku. Mungkin jadi tadi. Terus Mbak Tita aktif di jualan online. Mungkin sedikit tersebut. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu dikembangkan lebih. Bu Surti, kembang-kembangan Pak.
mau seperti kembali ke arah dulu. Jadi nanti itu hal-hal semacam itu yang perlu dikembangkan lagi. Kita ya, nah ini teman-teman ya, kalau di tekuni secara benar, nah, itu luar biasa. Manfaatnya ternyata banyak. Nah, Satu, secara tidak langsung mengawasi lingkungan di dapur. Yang kedua, hubungan vertikal kita ini obatnya hiburan. Bisa dijual. Pak Niki itu sugih gitu loh. Gara-gara pitik. Terus mana kata disiplin? Disiplin. Sebenarnya apa tuh disiplin itu? Disiplin. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Mesti gitu. Disiplin ini mesti kudu tertib, terus teratur, terus mematuhi peraturan, gitu nggih. Disiplin itu. Padahal kalau kita kalau kita pelajari dengan benar, sebenarnya disiplin itu tidak cuma yaitu tersebut, disiplin itu. Jadi istilahnya kalau kita tidak disiplin biasanya kan berarti melanggar, kan nggih. Nanti gandengannya ada semacam hukuman, peringatan dan sebagainya. Nah itu bisa kita laksanakan, tapi itu adalah alternatif paling akhir dulu sebenarnya. Mengenai bila mana kita tidak tertib, tidak teratur ataupun mungkin tidak mematuhi peraturan tersebut akan dihukum. Nah tidak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, nah itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, kan? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tumbuh dalam diri sendiri. Oke. Nah, kan? Namanya suatu disiplin itu sebenarnya tumbuh dari diri sendiri. Memang benar, disiplin itu tidak ujuk-ujuk ada. Memang perlu yaitu latihan dan juga perlu yaitu bimbingan dan sebagainya. Contoh, misalkan kita nyapu saja, bersih-bersih di rumah. Kalau kita tidak ada niatan dari diri kita sendiri, yo malas, gandengan itu. Sama dengan mungkin anak dan sebagainya. Kalau tidak diajarkan mulai dini, ini setelah bangun tidur dibersihkan, terus setelah ini nanti nyapu dan sebagainya. Kalau hal semacam itu tidak diajarkan, tidak mulai sejak dini dan sebagainya, jadi pasti tidak akan tumbuh sendiri. Nah, hal-hal tersebut tumbuh sebenarnya di atas kesadaran diri sendiri. Sama dengan hal-hal siswa. Contoh, misalkan melakukan kesalahan, misalkan kita menasihati, kalau tidak dalam diri sendiri membangkitkan untuk berubah, tidak akan bisa kita melakukan perubahan tersebut. Tapi tidak serta-merta kita biarkan. Lek tak omongi ora digatekake tak koknya. Nah itu kan berarti kan. Jadi stoknya terus main sopo. Sama seperti halnya saya sebagai wali kelas, kunjungan. Terus ada salah satu wali murid menyatakan, "Mas, anak itu aneh aja nih. Wis stok noe Mas, wis stoknya, wis jajan noe." Terus kalau semacam itu tidak ada solusi untuk itu kan tidak akan berubah. Memang benar nasihat itu tidak bisa diterima langsung, tapi istilahnya apa? Nanti suatu saat pasti akan apa? Pasti akan apa itu? Misalkan hidayahnya sudah ada istilahnya gitu. Pasti nanti akan kalian sendiri. Oh iya, itu saya dinasihati Pak Teguh gini loh.
ngomong itu pun ini bisa. Berarti aku bisa ada keliru. Dan ini pasti ada. Betul Pak? Jadi hal semacam itu nanti pasti akan dirasakan. Mungkin tidak saat ini, mungkin di waktu yang akan datang. Pasti. Karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa siswa yang aktif, siswa yang pendiam, siswa yang tertib itu nantinya juga akan lebih sukses daripada yang sekiranya misalkan bolosan ataupun tidak aktif ataupun mungkin di kelas cuma membuat gaduh dan sebagainya. Karena kan gandingannya kembali lagi itu kan juga nasib, takdir dan sebagainya. Tapi juga tidak sebagai ibu berarti aku kudunya bolos saya tidak kan nanti pasti nanti sedikit banyak akan bermanfaat buat kita apa yang kita laksanakan hari ini. Nanti itu tapi nilai kebajikan. Nah, kalau kita sudah belajar tadi, kita belajar bersama yaitu mengenai disiplin atau disiplin. Nah, selanjutnya kita akan tahu nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Berarti lama bisa jadi gembar-gembar merdeka belajar itu sebenarnya sudah mulai Ki Hajar Dewantara. Cuma ya diangkat lagi sebagai kurikulum merdeka belajar. Sebenarnya sudah ada di kurikulum sebelumnya, baik itu kurikulum 13 bahkan sudah. Nah, maka disiplin sosial yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengandung arti disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin itu dari diri sendiri, jadi kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi mengendalikan diri itu termasuk disiplin. Nah itu kan diri sendiri kan kontrol. Oke, alat kontrol. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan sebagai nilai kebajikan yang dimiliki. Jadi nilai kebajikan. Jadi pasti setiap orang itu pasti mempunyai sisi baik. Mungkin welek terus pasti ada baiknya. Sama dengan siswa. Oke. Kalau mengajar apa adanya pasti lebih nanti. Kalau hal baik diarahkan pasti nanti sudah baik. Kalau misalkan hal tersebut masih kurang begitu baik, terus kita arahkan menjadi baik, itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada pernah sekolah negeri ini pernah mengulangi bocah ini sama saja, sama saja. Sama saja. Kalau saya gimana aja Pak? punya pendapat. Kita kadang lebih berkeyakinan mengajar dengan siswa yang tidak punya input yang memang akinya tinggi. Kita sementara di soft nanti kan masuknya kelas 1 aja sudah punya ataupun nilainya sangat rendah. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu letaknya di situ Pak. Kita membuat terampil siswa dari anak yang pandai menjadi terampil dengan siswa yang kurang mampu menjadi terampil itu luar biasa. Senangnya banget. Senangnya luar biasa. Apalagi nanti pada saat sudah lulus ketemu. Saya mengajar ya mulai tahun 91 memang kita pernah melihat memilih nilai siswa yang bagus, dan sekarang kita oleh IP itu kebahagiaan alhamdulillah tak terhingga rasanya dalam hati. Jadi nilainya sangat abstrak. Jadi sama dengan saya kalaupun ada yang kita manfaatkan lebih jangan menyalahkan siswa. Soalnya ngel
yang bocahnya ini apa itu teladan diulang angin. Ya bagaimana caranya kita untuk mengolah tersebut? Sama dengan kita pada saat membuka kulkas gue, seret, wah sayur, enaknya mau terong. Tidak mungkin terong tersebut diolah kayak apa itu, biar rasanya jadi ayam kan enggak, gitu. Wah aku pengen ayam lagi, tapi enak terong kan tidak mungkin, ujung-ujung enak ayam kan enggak. Apa jadi? Bagaimana cara kita mengolah tersebut menjadi makanan yang lezat? Dikai sambal terong, banyak terong, campur endok, goreng. Nah ini saya lakukan. Apa yang jenengan lakukan itu pasti ada motivasinya. Dengan datang, sekolah, mengajar, dengan pergi ke pasar, pasti ada motivasinya atau istilahnya yaitu apa itu harapan ataupun mungkin tujuannya apa? Pasti ada. Jadi mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita bergerak, mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut, terus apa yang kita lakukan, suatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau pada dorongan yang lain atau dari diri kita sendiri. Nah, jadi itu bukan cuma untuk siswa saja, untuk sebagai guru juga sama. Kita mengajar itu, kita disiplin mengajar ataupun kita istilahnya datang tepat waktu, pulang tepat waktu itu karena dorongan atau karena inisiatif sendiri atau dari lingkungan kan? Itu yang perlu kita harapannya ya dari diri kita sendiri, bukan cuma yaitu sekedar mentaati peraturan kalau siswa gitu, bukan cuma sekedar kewajiban tapi karena sudah menjadi motivasi kita. Oh iya aku butuh ini, oh iya aku bukan cuma untuk kita. Ini juga sama seperti saya, harapannya datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Jadi belajar terus jadi sampai harusnya saya juga kadang mikir di paling enggak juga merefleksi diri itu jadi kurang nopo ngerti sama jadi kadang-kadang saya praktek seret tak gawat nih jajan jajan praktek kalau mantek itu kalau saya sebagai mendorong motivasi itu cerdas sebagai teman kan konco yang wis piye malih mantan kan tapi ya itu aku nggih siap guys tapi ya itu tidak sampai akhir. Nah itu orang ngomong saya Pak Tri sampai aku kudu piye bocah kayak njaluk kondisi tak piye kita ngobrol padahal dulu Pak Pri itu termasuk guru favorit saya. Tenang nih oke ikut Pak Pri, Pak Pri, Pak Untung naik wah itu guru favorit Pak Pri, Pak Untung naik jajan. Itu tuh Pak jenenge Pak Muhai, wah terancam nih, wah ini terancam. Jadi hal semacam itu, tapi setelah kita lakukan hari ini, bahkan saya sebagai guru melakukan itu kurang, tiba kurang. Itu dampak dari teknologi yang modern ini mungkin bisa memperparah siswa. Sekarang siswa itu kan keterpos oleh HP. Keterpos HP. Kalau rumah 5 menit, dampak yang mana kita harus berupaya. Lalu di bengkel itu setiap ini kadang-kadang satu Mbak Katri kalau kopi berapa ini kopi satu pesen kopi terus siswa sama anjing di sini berada kopi aja ya sabar lah yang mengenai hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Nah ini di mana hukuman
itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Nah, terus hukuman bersifat satu arah. Jadi untuk siswa ini tidak tahu. Biasanya hukuman ini dijalankan pada saat siswa melanggar aturan tersebut. Nah, sebenarnya hukuman ini tidak boleh dilaksanakan, Bapak Ibu. Jadi hukuman ini dijalankan bila mana alternatif yang terakhir. Nah, untuk konsekuensi, nah itu sudah terencana atau sudah disepakati baik antara guru dan siswa. Nah, jadi misalkan nanti kalau melakukan hal ini nanti kita sepakati bersama ya, sama-sama enaknya ya. Terus konsekuensinya apa? Oh, misalkan menulis ataupun mungkin bercerita di depan. Kalau misalkan telat baca doa atau menghafal satu doa atau membaca Al-Quran untuk satu ayat dan sebagainya, misalkan semacam itu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan ini juga termasuk dalam alternatif terakhir pada saat tindakan ke siswa tersebut. Nah, penghargaan itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena apa? Bentuk penghargaan perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan lain. Jadi kalau nanti misalkan pada saat ini, nanti kalau misalkan bisa melakukan ini, nanti dapatnya ini. Nah, nanti misalkan dapatnya ini tidak ada lagi, jadi siswa tadi tidak akan melakukan. Jadi misalkan mengerjakan sesuatu, terus nanti kalau benar ini dapat 100 atau mungkin bisa, nah ini nanti dapat permen ataupun mungkin dapat penghargaan yang lain. Kalau misalkan tadi tidak dilaksanakan, hadiahnya tidak ada, nah ini kecenderungannya nanti siswa juga tidak akan mau melaksanakan. Jadi semacam itu. Nah, jadi itu antara hukuman, konsekuensi maupun penghargaan. Misalkan nanti gawe kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti pada saat kita melakukan pembelajaran ini, ya aku kudu memperhatikan loh, datang tepat waktu loh, boleh ngomong datang tepat waktu penanya piye. Nah, jadi disampaikan bersama penanya piye. Misalkan semacam itu, diambil tengahnya, diambil sisi baiknya. Jadi istilahnya nanti kalian juga bisa melaksanakan hal tersebut, saya juga misalkan nanti tindakan saya apa, nanti sudah sama-sama tahu, tidak tiba-tiba tek. Ini berasa lakukan Pak. Jadi hukuman itu saya usahakan satu kelas, kemudian menyetujui, dan hukuman itu sebagai hukuman sebenarnya itu hukuman moral. Sing kasep, mau yasin, dua. Yang pertama, yang kedua sing kasep yasin, sempat ikro. Nah itu pernah saya lakukan. Ternyata kesadarannya muncul, kemudian dia juga baca. Terus sekarang kalau kita misalkan apa kerjaan ini. Jadi harus Pak, itu termasuk hukuman atau konsekuensi berarti? Kesepakatan ya, berarti konsekuensi kayak. Bila mana nanti melaksanakan ini berarti ini, bila mana enggak, bukan suatu kesepakatan. Nah, kita sebagai guru sebenarnya juga semacam itu. Jadi diharapkan nanti kita membuat suatu keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas, kalau sekarang keyakinan kelas. Kenapa? Kesepakatan keyakinan nanti untuk lebih jauh gitu sambung lagi. Jadi kalau keyakinan itu kan menumbuh dari diri sendiri. Kalau kesepakatan mungkin lebih ke sepakat ya wes, gitu lah. Jadi itu sebenarnya sama, tapi itu. Nah,
Itu memang benar Pak. Jadi nanti diharapkan setiap orang itu punya keyakinan. Keyakinan itu nantinya kalau lebih tinggi lagi sebagai visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu kan paling tidak membuatnya mulai dari komite, warga sekolah secara keseluruhan dan disepakati bersama. Karena harapannya visi misi tersebut juga dilaksanakan secara keseluruhan, bukan cuma sebagai sekedar ada tulisan sebagai bahwa sekolah ini punya visi ini, tapi memang untuk sebagai keyakinan bersama apa yang kita yakini bersama dan juga dilaksanakan bersama. Nanti ke visi sekolah jadi semacam. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya siswa itu melakukan hal-hal tersebut, entah itu melanggar aturan ataupun mungkin secara keseluruhan kebutuhan, bukan cuma siswa saja, kita sebagai manusia nih, nah itu melakukan kegiatan itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan apa saja itu? Yang pertama ada bertahan hidup. Kita makan, bukan juga bertahan hidup gitu. Nah, terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia pada dasarnya butuh kasih sayang. Makanya biasanya kalau siswa kurang perhatian, ya, terus melakukan hal-hal yang biasanya untuk mencari perhatian itu pasti terjadi. Nah, apalagi untuk kebiasaan itu kan siswa dalam melakukan hal tersebut. Nah, biasanya ada itu kurang perhatian dari orang tua. Misalkan orang tuanya pergi atau bekerja dan sebagainya. Itu biasanya kalau di sekolah itu kan cari-cari perhatian tersebut. Nah, terus yang berikutnya ada kebebasan. Merasa itu bebas kalau melaksanakan semacam itu bebas dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Nah, apalagi kalau senang kalau senang melakukan hal tersebut pasti akan dilakukan. Terus ada penguasaan, di mana saya ada di sini, saya harus diakui. Nah, itu termasuk di penguasaan. Jadi setiap tindakan manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Nah, itu yang akan kita gali Bapak Ibu. Jadi di setiap perbuatan siswa itu pasti mengarahnya ke sini. Mengarahnya ke sini. Misalkan anak telat. Nah, itu paling tidak kita cari dulu. Kenapa alasan telatnya? Apakah memang karena faktor kesenangan? Senang kalau saya itu senang diperhatikan Bapak Ibu guru terus ditanya terus semacam itu, atau karena faktor lain, misalkan bangkong ataupun mungkin dibangun terlalu siang, malamnya bergadang. Nah, itu kan bentuk kesenangan ataupun mungkin bentuk kebebasan. Nah, ini harus yang kita cari. Berikutnya, nah ini sebagai contoh ini loh. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ini contoh sederhana nih. Ibu guru bilang, nah ini misalkan untuk Dindanya bilang, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, ini kalau kita kaji bersama, Dinda ini kebutuhan dasar apa yang mempengaruhi dari apa yang dilakukan Dinda? Apa yang perlu disampaikan oleh Dinda mengenai kebutuhan dasar? Apakah penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Kalau bertahan hidup jelas tidak gitu.
yaitu apa? Nah, kebebasan, kebebasan atau kesenangan bisa. Karena kan nggak seru jadinya. Jadi Dinda ini senang bersenandung. Dinda ini kesukaannya adalah kesenangannya menyanyi. Jadi dia berusaha untuk menyalurkan bakatnya tersebut dimanapun. Jadi meskipun di kelas tanpa mengetahui yaitu ini keadaannya ini pada saat belajar dari senang harus perhatikan, tapi Dinda ini terus bernyanyi. Ini termasuk faktor kesenangan dan juga kebebasan. Jadi dia merasa kebebasannya terganggu dengan bu guru tadi melarangnya untuk bersenandung dahulu, terus untuk memperhatikan belajar. Nah, hal-hal semacam itu harus digali terus Bapak Ibu. Jadi bagaimana seorang guru itu harus tahu, oh si murid ini kesenangannya ini, pengennya ini. Jadi sebenarnya dari hal yang dilakukan anak itu bisa berpotensi sebagai bakat tadi. Jadi kalaupun sebagai guru ini melarang ini sebagainya, nah takutnya nanti untuk bakat-bakat tersebut akan tidak tampak. Nah, dalam melakukan suatu tindakan pada apa yang dilakukan oleh siswa, nah ini ada 5 posisi kontrol. Ini tidak cuma berlaku untuk siswa saja. Kita sebagai orang tua juga seharusnya punya yaitu 5 posisi kontrol. Harapannya, Bapak Ibu, harapannya kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru bisa menjadi seorang manajer dalam melakukan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu apa? Nah, berdasarkan Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun mungkin atasan dalam melakukan kontrol. Kontrol apa? Ya, kontrol tindakan tadi. 1, penghukum. Nah, sebenarnya kita seorang guru ataupun orang tua itu tidak boleh di posisi yang pertama yaitu penghukum. Jadi setiap tindakan kalau salah harus dilakukan hukuman. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Nah, boleh dilaksanakan kalaupun memang itu alternatif terakhir. Jadi sebagai contoh misalkan anak tersebut telat, nah, itu langsung dihukum tanpa mengetahui alasannya. Kenapa telat? Tidak. Kamu ini telat, sana hukum lari 5 kali di lapangan misalkan, tanpa mengetahui alasan dari siswa tersebut telat. Jadi langsung dilakukan penghukuman. Nah, untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini sebagai seorang guru ataupun mungkin orang tua, yaitu di pembuat rasa bersalah ini itu ada gaya-gayanya melas. Nah, jadi misalkan misalkan kamu telat, mosok ora mesakne Bapak Ibu. Misalkan kamu telat, nah ini masa tidak kasihan dengan saya? Nanti saya sebagai guru juga akan ditegur oleh Pak Sekolah kalau kamu melaksanakan tersebut, ataupun sebagai wali nanti gandengannya saya juga akan repot, sering ke rumahmu, nanti kunjungan, terus bimbingan, masa tidak mesakne sebagai saya seorang guru. Jadi semacam ini. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi istilahnya untuk siswa tadi yang melakukan kesalahan itu dibuat rasa bersalah. Berikutnya ada posisi teman. Nah, kalau teman berarti anggapannya saya dengan murid sebagai teman. Iya loh mas, kok telatan kok yo ora telat. Iya, telat penak aja nih. Oke, Pak. Tapi yo telat sesuk jadi baleni ya, misalkan semacam itu. Jadi kita dan murid itu anggapannya itu sebagai teman. Jadi lebih ada kedekatan emosional dalam posisi kontrol tersebut. Yang berikutnya ada pemantau. Kalau pemantau ini lebih tinggi dari teman. Jadi posisi pemantau ini nantinya pada saat melakukan tindakan tadi sudah berupaya untuk menggali informasi. Jadi misalkan kenapa kamu telat?
besok bagaimana cara lebih baik lagi? Terus apakah itu sudah baik menurut kamu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu untuk memantau. Nanti dari Bapak Ibu Guru akan memantau terus perkembangannya. Besok saya cek, coba dipantau lagi baik atau enggak. Yang Bapak Ibu harapkan besok lebih baik lagi. Nah itu tipe atau posisi kontrol pemantau. Nah yang berikutnya ada manajer. Nah kalau manajer lebih baik lagi tingkatannya. Jadi harapannya sebagai seorang guru ataupun orang tua itu di posisi manajer ini. Nah, di posisi manajer kita ketahui ada segitiga restitusi nantinya dalam prosesnya itu untuk proses tindakan tadi, yaitu tahap untuk memudahkan proses restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Nah itu karena ada 3 kegiatan tadi. Jadi untuk menggali dan juga tindakannya sebagai seorang guru atau murid tadi supaya muridnya memang benar-benar nanti ada perubahan positif. Jadi, nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang paling bawah ini. Nah ini untuk pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi disamakan. Jadi antara siswa tadi dengan guru disamakan. Saya juga pernah salah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau misalkan dengan pertanyaan, telat itu menyenangkan deh. Jadi untuk waktunya tidak perlu ditentukan, kamu masuk satu pindah, terus bangun bisa siang. Sebenarnya telat itu menyenangkan deh. Iya Pak, menyenangkan pasti. Nah, misalkan ada aturan benar ya sekolah ini, misalkan semacam itu. Saya juga pernah salah ya, Nah, untuk berikutnya setelah menstabilkan identitas, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu untuk pertanyaan yang bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setelah menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, jadi digali informasinya. Kenapa telat? Terus misalkan nanti supaya tidak telat, apa yang kamu lakukan di rumah? Ada yang bangunkan enggak? Kalau iya, besok coba dibangunkan ya, mungkin orang tua, mungkin kakak, seperti itu. Terus kenapa alasan kamu telat seperti itu? Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kalau sudah dirasa tadi sudah digali informasi mengenai perbuatannya tadi, setelah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu menjadi orang yang seperti apa nih? Jadi dijunjung lagi setelah dilakukan validasi tindakan tadi, dijunjung lagi untuk menanyakan keyakinan. Kalau semacam ini berarti untuk keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kan kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas. Terus katanya kamu ingin jadi dokter, keluar sekolah mau bekerja di sini, kan harus disiplin. Jadi semacam ini. Jadi diberi dorongan ataupun mungkin semangat di proses yaitu menanyakan. Jadi inilah untuk sebagai posisi manajer tadi, sebagai posisi kontrol manajer, dan tindakannya sudah mencerminkan yaitu segitiga restitusi. Nah, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Setiap guru dalam proses yaitu pembelajaran, itu paling tidak punya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nanti setiap guru membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dulu keyakinan kelas ini yaitu kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas. Nah sekarang untuk kata-kata yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi misalkan di mata pelajaran matematika, pada pembelajaran ini kita buat keyakinan kelas mana nanti pada saat pembelajaran matematika misalkan ya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Oh datang tepat waktu, bagaimana? Sepakat dah? Oh ya sepakat. Wes, jadi semacam itu. Nah nanti ada konsekuensinya bila mana tidak melakukannya. Apa nanti konsekuensinya? Jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Apa keyakinan kelas itu nantinya tidak cuma siswa saja yang melakukan, tapi juga kita sebagai seorang guru harus bisa berusaha tadi. Jadi harus bisa melaksanakan. Jadi makanya keyakinan kelas dibuat secara bersama baik guru maupun siswa. Nah, nanti ada konsekuensinya bila mana tidak melakukan tersebut. Jadi diharapkan setiap guru punya keyakinan kelas ini. Nonton Bapak Ibu. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas nih. Kalau dulu peraturan kelas, biasanya peraturan kelas kan ditulis. Nah, kita apa yang gitu ya, peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang? Nah ini sebagai contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kenapa? Pasti kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan ya. Jadi dikembalikan lagi dari fungsinya. Sebagai contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya pasti tentang keselamatan atau kesehatan. Jadi ada sesuatu yang tersirat dari apa yang dituliskan. Nah itulah keyakinan kelas. Jadi bukan cuma sekedar datang tepat waktu, harus gini tidak. Jadi ada sesuatu yang pastinya untuk menimbulkan kegiatan positif sendiri di setiap siswa. Jadi kalau saya tidak memakai helm, boleh tidak memakai helm, misalkan banyak yang tidak memakai helm. Tapi kalau dikembalikan lagi, kalau dari segi keselamatan bagaimana? Oh iya. Jadi menimbulkan rasa kesadaran lagi. Jadi semacam itu. Nah ini sebagai contoh Bapak Ibu. Kemarin saya dengan Pak Siswanto sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita laksanakan secara bersama. Nah ini pembuatan keyakinan kelas di dalam bengkel sebenarnya. Nah, makanya untuk keyakinan kelas ini tidak dilakukan secara pribadi ataupun sendiri. Jadi melibatkan siswa, melibatkan guru. Kalau memang di bengkel berarti ada beberapa guru produktif. Nah, jadi mereka kemarin melakukan itu pembuatan keyakinan kelas. Harapannya nanti setiap siswa maupun saya pribadi sebagai guru juga akan melaksanakan tersebut. Nah, ini sebagai contoh, kemarin saya suruh menulis apa saja keyakinan kelasnya, terus kalau sudah ditempel di depan, terus nanti kita klasifikasi atau mungkin kita tulis apa saja keyakinan kelas yang ingin dilakukan oleh siswa. Kemarin ada juga apa itu nulis itu masuk jam 8 nah, jadi tidak semuanya apa yang diinginkan siswa itu dapat dilaksanakan yang jelas kan kesepakatan bersama supaya nanti dalam proses pembelajarannya lebih enak dalam apa itu proses pembelajaran. Berikutnya, adakah hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses
budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Jadi tadi kita sudah belajar bersama mengenai budaya positif. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, nah itu akan menciptakan budaya positif siswa. Memang benar dalam menciptakan budaya positif itu tidak mudah. Namanya budaya berarti kan sudah mendasari di dalam hati di setiap perbuatannya. Oh iya, saya harus melakukan ini untuk melakukan hal positif supaya lebih baik kan semacam. Tapi memang benar itu sulit dilakukan. Tapi dengan keyakinan kita masing-masing dan juga keyakinan kita bersama, pastinya hal baik itu kalau dilaksanakan dengan rutin, dengan konsisten, dengan konsisten, pasti akan menunjukkan menciptakan budaya positif. Kalau menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif. Artinya bagaimana? Yaitu konsisten menerapkan disiplin positif. Harus konsisten. Bukan cuma satu guru saja yang konsisten, tapi secara keseluruhan harus konsisten. Jadi kalau cuma satu saja yang disiplin, hal-hal positifnya ditampilkan dan sebagainya, tapi untuk yang lain istilahnya diri ini tidak akan bisa tercapai. Hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah konsisten. Jadi konsisten menerapkan disiplin positif dan kolaborasi untuk membentuk kebiasaan positif atas seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi harus konsisten Bapak Ibu. Jadi harus konsisten melakukan disiplin positif tadi. Bukan cuma dari guru saja ataupun salah satu guru saja ataupun murid saja, tidak. Secara keseluruhan makanya harus konsisten dan kolaborasi dalam kebiasaan positif tadi. Misalkan satu guru melakukan kebiasaan positif, nah itu harusnya secara keseluruhan seluruh guru juga harus melakukan kebiasaan positif tadi. Jadi saling mendukung. Kalau cuma satu saja tidak mungkin akan terlaksana. Jadi, nah, dan juga baik orang tua maupun masyarakat sekitar. Jadi di lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah melakukan kebiasaan positif. Harapannya nanti budaya positif tadi mengakar kuat menjadi karakter siswa. Jadi nanti bisa dibawa sampai yaitu luar sekolah bermasyarakat. Jadi, itu harapannya di kita melakukan pembahasan yaitu mengenai budaya positif. Jadi semacam itu. Mungkin ada yang tanyakan? Ada, misalkan ini di situ ada pemisahan positif antara seluruh warga sekolah. Ya, contohnya katanya orang tua siswa serta masyarakat sekitarnya. Kira-kira yang bisa diterapkan masyarakat sekitarnya itu apa? Contohnya ya positif terhadap sekolah. Oh, sekolah Karya Dharma ini misalkan memberi saran atau bagaimana contohnya, atau mungkin ada siswa yang parkir di masyarakat atau mungkin di warung sehingga masyarakat itu juga ikut membantu. Jadi untuk budaya positif dan juga disiplin positif ini ataupun mungkin kebiasaan positif ini paling tidak seluruh warga sekolah maupun lingkungan sekolah juga harus mendukung. Jadi bukan cuma guru tadi, siswa dan juga seluruh warga sekolah, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar juga punya andil penting dalam proses yaitu kebiasaan positif tadi. Karena apa? Karena lingkungan sekolah pasti ada masyarakatnya. Tempat sekolah itu pasti ada masyarakatnya. Jadi, nah, kalau masyarakat juga mendukung baik, jadi di lingkungan sekolah juga kondusif baik,
pasti nanti pembiasaan baik di sekolah nantinya juga akan baik. Nah, jadi di rumah baik, di orang tua baik, di sekolah baik. Nah, pada saat nanti keluar sekolah di lingkungan atau di masyarakatnya tadi, istilahnya misalkan di sekitar sekolah juga harus baik, jadi kondusif. Misalkan di masyarakatnya tidak mendukung, oh ya di sekolah tidak boleh merokok dan sebagainya, nanti parkir harus di dalam misalkan. Nah terus harapannya nanti untuk kantin juga harus di dalam. Nah keluar sekolah sih, nah kadang masyarakat juga tidak mendukung. Nah ini jadi harus saling menjaga kebiasaan positif tersebut. Jadi makanya untuk lingkungan masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembelajaran, entah itu mungkin di bersosialisasi ataupun mungkin penertiban bahwa sekolah ini ada, harapannya kan juga terus berkembang. Nah dengan ikut berkembangnya sekolah nantinya juga mempunyai manfaat lebih di masyarakat. Contohnya untuk warung-warung sekitar sekolah ataupun mungkin tempat nongkrong kopi kan juga banyak. Itu paling tidak juga punya manfaat tersebut. Kalaupun untuk sekolahnya hancur ataupun mungkin tidak ada, juga tidak mempunyai manfaat lebih untuk masyarakat. Mungkin itu saja dari saya Bapak-Ibu terkait pengimbasan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi